Bapak, kami percaya Engkau lah yang telah menetapkan pemerintahan Indonesia, yang mengangkat orang pilihan-Mu di negeri kami dan menurunkan orang-orang yang menentang-Mu. Hanya ketetapan dan rencana Tuhanlah yang boleh terjadi di bangsa kami Indonesia. Ya Bapak, hari ini kami berdoa untuk gereja Tuhan GKI Dewi Goshen. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sepakat menghancurkan roh-roh kesuaman, ketawaran hati, dan kemalasan, serta penyesatan dan yang membuat gereja Tuhan kendor dan tidak mampu bangkit dan berfokus kepada kehendak Bapa. Semua kehendak pekerjaan roh, semua kuasa pekerjaan roh, perpecahan, percideraan, serta pemberontakan yang melemahkan gereja dan bahkan keluarga-keluarga juga diikat dan dipatahkan kuasanya. Dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur untuk visi misi memasuki masa 7 tahun kelimpahan bagi gereja Tuhan yang Kau percayakan kepada Pastor Joy Israel. Bapak, kami sepakat berdoa minta tuduh darah Yesus dan efek damim ada tapal darah Tuhan Yesus atas seluruh pasukan DW dan keluarga masing-masing, khususnya atas Bapak Gembala kami Pastor Joy Israel dan keluarga, dan juga atas keluarga kami masing-masing. Bapak, saat ini kiranya darah Yesus menguduskan kami untuk menghampiri tahta kudus-Mu dan masuk hadirat-Mu dalam pujian dan penyembahan. Kiranya Engkau berkenan kepada kami ya Bapa. Kiranya pengurapan baru dan kasih setia-Mu terus menyertai hamba-hamba-Mu serta semua pelayan-pelayan Tuhan yang bertugas dan anak-anak-Mu yang hadir. Kami minta roh hikmat, wahyu dan pengertian-Mu turun di tengah-tengah kami dalam nama Yesus. Dan akhirnya kami mau naikkan syukur, segala hormat, pujian, kemuliaan kepada Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Dan kami persembahkan ibadah pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Mari saja pagi hari ini kita bangun manusia roh kita. Kiara patah kaya rala pasya kaya rala pasya Sikiara rala patah kaya rala pasya rala pasya kaya rala pasya Sikiara rala patah kaya rala patah kaya mari sembah Dia, mari sembah Tuhan. Silakan Tuhan, biar Kau yang beracara pagi hari ini Tuhan.
lawat umat-Mu Tuhan, panggil umat-Mu Tuhan, penuhi tempat ini Tuhan. Seperti firman-Mu berkata, rumah-Mu harus penuh, dan kami mau percaya Tuhan. Pagi hari ini biar belas kasihan-Mu turun atas hidup kami. Mari Tuhan, mari saudara angkat tangannya, masuk kata kudus-Nya. Terima kasih Yesus. Kita masuk tata suci-Nya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Mari Tuhan, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk tata suci-Nya. Mari Tuhan, mari Tuhan, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk tata suci-Nya. Kita masuk tata suci-Nya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk tata suci-Nya. Tuhan, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk
hadiratnya maha kudus. Ya rala ya rala masyaka ya rala ya rala pataka ya rala pataka ya rala masyaka ya. Ya rala ya rala ya rala ya rala masyaka. Ya rala ya rala ya rala ya rala. Rala ya rala masyaka ya rala ya rala ya rala masyaka. In the highest, let the King be lifted up. Hosanna, Hosanna, Hosanna. In the highest, let the King be lifted up. Hosanna, 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 Hosanna. In the highest, let the King be lifted up. Hosanna, sing Hosanna, Hosanna, in the highest, let the King be lifted up. Hosanna, Hosanna, in the highest, let our King be lifted up. Hosanna, be lifted higher. Highest, be lifted higher. Jesus, Jesus, you be lifted higher. Highest, be lifted higher. Jesus, 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 you be lifted higher. Highest, be lifted higher. Let the King be lifted up. Hosanna, sing Hosanna,
Let our King be lifted high. Let our King be lifted high. Dan kami bersyukur pagi hari ini kami boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Roh-Mu yang memerdekakan setiap kami lepas dari belenggu dan beban. Di dalam nama Yesus kami mau memuji-Mu dengan sukacita dan sorak-sorai. Di dalam nama Tuhan Yesus pagi hari ini siapa yang bersukacita katakan Amin. Siapa yang bersukacita katakan Amin. Ada yang baru, selamat datang di JKI Dewi Goshen Semarang. Kasih salam dulu. Ayo doorkeeper, Asers, silakan. Puji Tuhan, ada yang baru. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan Allahku dahsyat, amin. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Amin. Siapa yang percaya kita punya Allah dahsyat, lambaikan tanganmu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Mari semuanya bertepuk tangan, yuk. Allahku dahsyat berkuasa, katakan. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Haleluya. Mari
diberikan kemuliaan lebih lagi dong saudara. Amin. Amin. Siapa yang bersuka cita lambaikan tanganmu. Amin. 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 Siapa yang percaya kalau saudara ini diberi kuasa untuk menaklukkan ular dan kalajengking. Amin. Amin. Seperti firman-Nya loh saudara. Saudara itu orang-orang yang diberkati, orang yang dahsyat. Amin. Siapa yang siap dipakai Tuhan lebih lagi, katakan amin. Amin. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Besar Kau Tuhanku, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Mari semuanya angkat tanganmu saudara. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan.
Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Silakan dengan hormat Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Omong-omongan. Shalom dan welcome home bagi seluruh jemaat JKI Dewi Goshen. Adapun jemaat baru bisa menghampiri kaunter penerima tamu. Untuk persembahan, perpuluhan, serta buah sulung bisa diberikan melalui amplop persembahan atau via rekening yang tertera di layar. Bagi jemaat yang merindu untuk melayani tim multimedia, dancer, dan guru sekolah minggu bisa menghubungi kontak person Bapak Jokli. Kami juga menyediakan layanan baptisan, penyerahan anak, bimbingan pranikah serta pemberkatan nikah, kedukaan dan penghiburan, dan pelepasan dan pentahiran. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi kontak person Bapak Jokli. Doa pagi membangun tahta yang diadakan pada hari Senin sampai Sabtu pukul 5-7 WIB dengan tema keajaiban di tengah kemustahilan. Untuk hari Senin, alamat Beleza Permata Hijau, Zaitun Hall, lantai 2. Untuk ibadah hari Selasa sampai Sabtu, diadakan di Menara Doa Gajah Mada dengan alamat Jalan Gajah Mada nomor 28, Krukut, Jakarta Barat. Available on-site dan online via link Zoom dan YouTube yang tertera di layar. Doa pasukan yang diadakan setiap hari Selasa, 6 Agustus 2024 ini, pukul 18 WIB, akan dilayani oleh Pastor James Farlow Mandrova dengan alamat The Beleza Shopping Arcade, lantai 2, Zaitun Hall. Available on-site and online via YouTube GSTV dan Joy Israel. Doa pasukan Bandung, Selasa, 6 Agustus 2024, pukul 18.30 WIB, akan dilayani oleh Pastor Feba Avan dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 1214, yang berlokasi di kanan jalan 50 meter dari lampu merah Otista, seberang toko obat Pandu sebelum Gang Tamin, yang available on-site only. Doa pasukan Semarang yang diadakan pada hari Selasa, 6 Agustus 2024 pada pukul 19 WIB akan dilayani oleh Pastor Renaldi Rusli dengan alamat Hotel Lufido yang berlokasi di Jalan Erlangga Barat, nomor 7, nomor 6, Semarang. Available on-site only. KKR Pemulihan yang diadakan pada hari Senin, Rabu, Jumat, pukul 19 WIB, available online only via link Zoom and YouTube yang tertera di layar. Eagle Woman Warrior yang diadakan pada hari Kamis, 8 Agustus 2024, pukul 11-13 WIB, akan dilayani oleh Pastor Yolanda dengan alamat The Beleza Shopping Arcade, lantai 2, Zaitun Hall, available on-site and online via YouTube GSTV and Joy Israel. DWGG Youth yang diadakan setiap Sabtu pukul 14 WIB dengan alamat The Beleza Shopping Arcade, lantai 2, Zaitun Hall, available on-site and online only via YouTube and GSTV. Sunday Service 11 Agustus 2024, Year 1, pukul 10 WIB akan dilayani oleh Pastor Freaky Becker. Year 2, pukul 13 WIB akan dilayani oleh Pastor Tamara Geraldine. Untuk Year 3, pukul 16 WIB akan dilayani oleh Evangelist Iin Cipto dengan alamat The Beleza Shopping Arcade, lantai 2, Zaitun Hall, available on-site dan online via YouTube GSTV and Joy Israel. Sunday Service Bandung 11 Agustus 2024, pukul 10 WIB akan dilayani oleh Pastor Handoyo Harharyanto dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 12-14 di sebelah kanan jalan 50 meter dari lampu merah Otista seberang toko obat Pandu sebelum Gang Tamin, available on-site only. Untuk Sunday Service Semarang 11 Agustus 2024 diadakan pada pukul 8 WIB dan dilayani oleh Pastor Yoel Elkana dengan alamat Hotel Amaris lantai 7 ruang meeting 1 dan 2 berlokasi di Jalan Pemuda Semarang, on-site only. Sunday School diadakan setiap ibadah Sunday Service berlangsung. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi kontak person Pastor Deborah Sylvie. Family Connection setiap hari Sabtu dan diadakan pada minggu kedua dan keempat dengan alamat Hotel Best Western Kemayoran, Diamond Room, lobi utama lantai 1, Kemayoran, Jakarta Pusat dengan kontak person Pastor Andre Tan. Ibadah FC di rumah Ibu Leani diadakan setiap sebulan sekali pada hari Rabu, minggu pertama, diadakan pada pukul 15 WIB sampai 17 WIB. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi kontak person Ibu Leani. Ibadah FC di rumah Ibu Helen Swanti, Pondok Cabe, diadakan setiap 1 bulan sekali pada hari Kamis minggu pertama dan diadakan pukul 19 WIB sampai 21 WIB dengan kontak person Ibu Helen Swanti. Ibadah FC Semarang yang diadakan sebulan 2 kali setiap hari Selasa pukul 19 WIB dengan alamat Indra Pasar Raya 34 sebelum Mandiri Finance sebelah kanan jalan 2 rumah sesudah Laundry Express. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi kontak person Ibu Yohana. Kami juga mengadakan special event doa pagi. Ikuti event ini selama periode 5 Agustus sampai 10 Agustus, doa pagi di Zoom dan dapatkan sebuah kaos cantik dari JKI Goshen.
Caranya yang pertama, bagi yang ikut berpartisipasi harus ada dalam grup WhatsApp kami. Yang kedua, ajak 2 teman selama periode ini dan informasikan kepada Ibu Helen melalui chat WhatsApp untuk bukti bahwa kamu telah mengajak kedua teman tersebut. Special Event Natal Akbar Israel bersama Pastor Joe Israel diadakan pada tanggal 20 Desember 2024 sampai 1 Januari 2025 dengan rute perjalanan Mesir, Holy Land, Petra, dan Dubai dengan tema menerima 7 tahun kelimpahan. Harga selama 13 hari perjalanan adalah 3.500 USD per orang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran dan lainnya, dapat menghubungi kontak person Ibu Marina. Untuk informasi lebih lanjut tentang ibadah Jakarta, bisa menghubungi kontak person Bapak Jokli. Untuk informasi tentang ibadah di Bandung, bisa menghubungi kontak person Bapak Lukman. Untuk informasi lebih lanjut tentang ibadah di Semarang, bisa menghubungi kontak person Ibu Yohana. Demikian informasi yang telah kami sampaikan. Kami mengundang saudara semua untuk mengikuti semua kegiatan yang ada di JKI Goshen. Kami rindu agar kita semua dapat beribadah bersama saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Ada saudara baru yang baru datang juga. Tolong berikan salam sambutan dengan hangat. Selamat datang Pak di JKI Dewi Goshen. Silakan ushers dan teman-teman yuk. Selamat datang. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, saudara. Hari ini persembahan ada 2, yaitu persembahan umum dan 1 perpuluhan ya Pak. Jadi mari kita berikan doa. Tapi sebelum doa kita akan deklarasi terlebih dahulu, saudara. Mari yang ada amplop, mari angkat amplopnya, saudara. Oke, amin. Kita mau sepakat, kita mau deklarasi dengan Tuhan. Mari sepakat dengan Tuhan. Saya undang semuanya bangkit berdiri sekali lagi. Deklarasi yang kuat ya saudara. Namanya declare itu harus berbicara dengan suara. Jangan, kalau di hati itu namanya batin saudara, bener ya? Kalau declare itu harus ngomong. Kalau engkau ngomong itu engkau akan melakukan tindakan. Oke saudara. Kalau saudara batin malah ngerasani orang, betul ya? Jadi harus bicara. Sudah ada tulisannya? Sudah jelas? Mari kita baca sepakat dengan Tuhan. Amin. Jangan sepakat dengan manusia saudara, rugi. Sepakat dengan Tuhan. Oke? 1, 2, 3. Pada saat saya membawa persembahan, saya percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima semua berkat yang terbaik dari Tuhan. Saya menerima pelayanan, bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang baik. Semua transaksi dibuat berhasil, memiliki rumah di bumi dan di surga, menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan, dan janji Tuhan digenapi, diberikan jodoh bagi yang belum mendapatkan. Saya percaya keluarga saya harmonis dan tidak ada kemandulan, diberikan keturunan, dan semua keturunan saya diberkati Tuhan. Semua musuh, belalang pelahap, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidup saya, keluarga saya, pekerjaan saya, dan bisnis saya. Saya memberi karena saya sangat mencintai Tuhan dan diciptakan untuk menjadi berkat, dan saya sudah dan pasti diberkati berlimpah. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari angkat tangan, angkat persembahan. Tuhan, kami mau memberi, biar kami memberi dengan sukacita Tuhan. Kami mau katakan dalam firman-Mu, tidak ada orang miskin di antara kami. Kami kepala dan kami bukan ekor. Kami meminjami bangsa-bangsa di dalam nama Yesus. Kami mau percaya firman-Mu ya dan amin. Apa yang kami tabur, kami akan berlipat kali ganda, 30, 60, bahkan 100 kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Takkan pernah ku bawa selain
terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini. Amin. Yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Amin saudara. Saya undang semuanya bangkit berdiri saudara. Sebelum firman Tuhan disampaikan, sebelum sharing Tuhan dibagikan, saya mau sharing. Pagi tadi jam 4 saya dibangunin, terus firmannya keluar ini saudara. Di Keluaran 34 ayat 10 saudara. Tak saya bacain, nggak usah buka Alkitab, saya bacain aja. Katanya, firmannya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian. Seperti tadi ada deklarasi, ada perjanjian. Dikatakan, di depan seluruh bangsamu ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Siapa yang mau tuh saudara? Pagi hari saya ini pribadi dibangunin, diomongin, Tuhanmu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Saudara mau percaya nggak percaya, beneran ajaib saudara. Saudara, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi, di antara segala bangsa. Seluruh bangsa di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan. Sebab apa yang kulakukan dengan engkau sungguh sangat dahsyat. Amin. Saudara percaya Tuhan melakukan itu tidak kecil loh saudara. Amin. Dahsyat. Itu kata sungguh, sungguhnya 2 kali, bukan sungguh tapi sungguh dahsyat. Firman-Nya pagi ini mungkin saya akan sharing buat saudara, mungkin itu jadi bagian saudara. Amin. Itu dikatakan, saya garis bawahi, akan kulakukan perbuatan yang ajaib. Bukan saya yang melakukan saudara, bukan hamba Tuhan yang melakukan, tapi Tuhan sendiri. Amin. Amin saudara. Mari sembah Tuhan. Istilahnya engkau tahu, kenali apa yang engkau sembah. Kalau engkau tidak kenal Tuhanmu, engkau mau nyembah siapa? Engkau bekerja harus kenali bosmu saudara. Engkau kenali penciptamu. Amin. Hari ini mari sembah dengan merdeka. Amin. Mari sembah Dia. Ora lapa syakaya lapa kaya lapa syakaya lapa syakaya lapa Engkau Tuhan yang setia. Kami percaya waktumu selalu yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan dengan lembut, katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan
Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaran kami, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaran kami, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya. Tiada yang lain Tuhan, jaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Mari semua yang katakanmu, katakan satu-satunya yang kamu, satu-satunya yang ku deklarasikan lewat lidah bibirmu, saudara. Hanya Tuhan satu-satunya yang kami percaya, kami andalkan.
memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat Tuhan yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya Kau yang ku cinta, hanya Kau Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci, layak Engkau layak. Sungguh ku cinta Kau. Katakan dengan hatimu, hanya Kau Tuhan, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci, layak Engkau layak. Sungguh ku cinta Kau, sungguh ku cinta Kau. Sungguh ku cinta Kau. Terima kasih Tuhan. Itu kerinduan setiap kami. Boleh lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Dan itu kerinduan-Mu Tuhan untuk setiap kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur buat pagi ini, Engkau yang kami andalkan Tuhan. Terlebih buat hamba-Mu yang Engkau percaya menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap apa yang kami katakan itu keluar dari mulut-Mu Tuhan. Dan biarlah bertumbuh di dalam hati kami dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih kami menyerahkan semua dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang yang percaya katakan amin. Amin. Shalom saudara. Ya, saya kaget, tapi saya percaya saudara lebih kaget lagi. Karena hari ini sebenarnya yang di bless itu bukan saya. Orang awal-awal kemarin diumumkan seharusnya ini jadwalnya Pastor Andri, ya, Pastor Andri Tan, gembala kita, gembala muda kita yang di Jakarta. Tapi karena satu dan lain hal, beliau harus menggantikan Pastor Joy untuk ibadah yang di Jakarta. Jadi
saya diminta untuk menggantikan, dan sekali lagi ini mendadak ya. Wah, kalau yang mendadak gini saya tuh pasti mules, bikin mules gitu. Saya seminggu lalu dikabari Bu Yana, saya suruh menggantikan Pastor Tan ya. Dan sejak saat itu saya tidur tidak nyenyak dan perutnya mulus-mulus sampai malam saya masih mulus. Karena memang saya tuh, ini Bapak Ibu Saudara, ini kali pertama, saya harus berkata jujur, ini kali pertama saya membawakan firman di ibadah minggu pagi ya. Jadi ya bagi saya ini sebuah kehormatan, tapi bagi saya juga ini proses untuk saya bisa belajar lebih lagi ya melayani Tuhan. Satu saat saudara kalau ada kesempatan untuk dipercaya Tuhan, ambil saudara, tidak usah takut, karena memang Tuhan mendidik itu segala sesuatu melalui proses-proses seperti ini. Ya, saya seminggu nggak bisa tidur ya, tidur ayam begitu, mules-mules juga. Tidak apa-apa. Sampai semalam saya juga sering ditanya, Pak menggawa firman apa? Aku yura ngerti gitu. Saya belum tahu siapa firman apa. Cuma saya itu beberapa bulan ini saya begitu Tuhan, ayo baca Alkitab lagi gitu ya. Saya baca Alkitabnya datangnya. Ya seperti itulah. Jadi jangan sangka saudara kalau yang di sini tuh waduh hidupnya mesti sudah rohani gitu ya. Hidupnya sudah diawan-awan, belum saudara. Saya itu malu sebenarnya berada di tempat ini, tapi ini sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa menyampaikan firman buat saudara. Nah, memang saya sebulan ini tuh baru belajar lagi tentang Wahyu, kitab Wahyu, karena saya tidak urut tapi loncat langsung ke Wahyu. Nah, dan kemarin saya diingatkan Wahyu sudah beberapa lewat. Saya diingatkan juga untuk kamu baca tentang jemaat, 7 jemaat ya, karena ini gereja baru Bapak Ibu, bagi yang baru pertama kali di sini, ini gereja baru. Gereja kita ini adalah JKI Goshain. Jadi gereja pusat kita di Jakarta, dan beberapa gereja baru buka di luar Jakarta, yaitu di Bandung dan di Semarang ini, dan kemudian nanti akan buka di Surabaya. Nah ini baru 1 bulan nanti Bu ya, 1 bulan lebih lah sejak Juni, berarti 2 bulan ya, hampir 2 bulan. Nah ini gereja baru, jadi saya juga waktu itu mendapat mandat begitu ya, mandat, dan saya mau tidak mau berkata ya saya mau begitu ya, karena memang saya merasa ini waktu-waktu kita tidak santai-santai ya, bukan waktunya kita untuk santai-santai lagi, untuk biasa-biasa lagi, untuk aku tak wis sekedar raja juga. Ini waktunya kita untuk update dan next level. Nah, karena ini gereja baru Bapak Ibu, saya diingatkan Tuhan kita belajar tentang 7 jemaat ya. Nanti saya akan sekilas berkata belajar tentang 7 jemaat yang ada di kitab Wahyu. Tetapi Tuhan khususkan untuk pagi ini saya akan memberi judul Mengasihi Tuhan dengan Kasih Mula-mula ya. Karena dalam 7 jemaat itu ada namanya jemaat Efesus yang nanti kita akan bahas lebih dalam, dan 6 lainnya kita akan bahas dengan cepat ya. Bapak Ibu nanti dibaca ulang di situ, dan kita akan belajar banyak dari jemaat-jemaat di kitab Wahyu ya, di Asia Kecil di kitab Wahyu. Nah, mari kita buka Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama dari kitab Wahyu, dan kita akan pertama belajar dari jemaat Smyrna ya. Jadi nanti ada jemaat Efesus, Smyrna dan lain-lain, Pergamus dan Laodikia ya. Kita akan belajar satu-satu, cuma nanti kita akan fokuskan kita untuk di Efesus ya, karena Tuhan akan berkata banyak tentang di Efesus. Nah, Bapak Ibu, mari kita buka di Wahyu 2. Wahyu 2 ayat 2. Ya, Wahyu 2. Kita langsung saja ayat 2 ya. Saya akan bacakan buat saudara-saudara. Wahyu 2 ayat 2 ini berkata tentang kepada jemaat di Efesus. Kita jangan ini dulu, kita di Smyrna dulu ya. Di Smyrna dulu, kita akan dari
Wahyu 2 ayat yang ke-8 ya. Kita belajar dari Wahyu 2 ayat yang ke-8. Efesus kita skip, nanti kita terakhir kita akan belajar di Efesus. Nah, saya akan bacakan dari Wahyu 2 ayat 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaat iblis. Ayat 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan padamu mahkota kehidupan. Nah, Bapak Ibu, jemaat Smyrna ini kalau saya baca dibanding dengan jemaat-jemaat yang lainnya, jemaat Smyrna ini hampir sempurna ya, tidak ada kesalahan sedikit pun. Karena 7 jemaat ini berkata tentang 7 panggilan atau 7 mandat ya. Dan masing-masing jemaat mempunyai mandat masing-masing ya. Dan jemaat di Smyrna ini jemaat yang orang neko-neko lah, jemaat yang sangat sederhana, bahkan dia setia dengan panggilannya yang berat ya. Di situ dikatakan engkau setia dengan panggilanmu, dengan penderitaanmu. Itu suatu panggilan yang mungkin dari semua kita, kalau suruh memilih, jangan menjadi jemaat Smyrna, karena di situ banyak kesusahan, bahkan hidup dalam kemiskinan, tetapi dia setia untuk mengemban mandat Tuhan itu. Dan di jemaat ini Tuhan berkata tidak neko-neko. Kalau kita belajar di jemaat lain, Tuhan itu berkata sangat keras. Dan di situ ada peringatan Tuhan dan hukuman Tuhan kalau itu tidak dituruti, ada hukuman Tuhan. Makanya di jemaat lain Tuhan berkata bertobatlah. Tetapi khusus di Smyrna ini tidak. Ya. Jadi jemaat di Smyrna ini ya boleh dikatakan dia jemaat-jemaat yang baik lah, yang tidak neko-neko, yang manut-manut begitu ya, tapi dia setia dengan panggilannya. Ya. Dia setia pada panggilan dan melayani dalam penderitaan, dan dia setia begitu ya. Nah, tetapi di Smyrna itu Tuhan hanya berkata sederhana. Dia hanya menguatkan, Tuhan hanya menguatkan jangan takut dan setialah sampai mati. Jadi Tuhan berpesan pada Smyrna, jemaat Smyrna ini jemaat yang tidak neko-neko ini, dan Tuhan juga tidak menegur dan marah begitu ya. Dan Tuhan hanya mengingatkan, jangan takut dan setialah sampai mati. Ya. Berapa banyak Bapak Ibu yang saat ini berada di dalam kondisi jemaat Smyrna ini ya. Bapak Ibu mempunyai panggilan yang berat, sering mengalami penderitaan karena panggilan itu. Tapi Tuhan berkata jangan takut. Ya. Dan setialah sampai mati. Bahwa dikatakan kalau engkau setia sampai mati, Tuhan akan menawarkan padamu mahkota kehidupan. Ini jemaat di Smyrna Bapak Ibu. Dan teguran Tuhan tidak keras ya, bahkan dia memuji, menguatkan jemaat Smyrna. Nah, kita lanjut ke jemaat berikutnya ya. Kita baca di Wahyu. Masih Wahyu 2 ayat ke-13 Bapak Ibu. Ya. Saya loncat ayat ke-13 ya. Ini pesan Tuhan kepada Yohanes untuk disampaikan pada jemaat di Pergamus, ya. Pergamus. Ayat ke-13. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap kamu. Di antaramu ada beberapa yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Saudara, kalau kita belajar dari jemaat Pergamus ini jemaat yang memang sebenarnya itu orang-orangnya juga militan. Jemaat Pergamus ini jemaat yang orang-orangnya mungkin banyak panggilannya tentara-tentara gitu ya. Tetapi Tuhan peringatkan dengan keras karena di antara kamu ada roh Bileam. Ya. Bileam itu siapa Bapak Ibu? Bileam itu
itu hidup pada zaman Raja Moab ya. Balak itu Raja Moab ya. Waktu itu ketika Israel hendak memasuki Kanaan, dia berperang melawan bangsa-bangsa di situ, termasuk bangsa Og dan sebagainya. Ada 2 negara besar yang sudah dikalahkan, dan saat itu akan menyerang Moab. Nah, Bileam ini diminta untuk dibujuki sama Raja Balak. Ayo kamu mengutuk bangsa Israel. Gitu. Karena Bileam ini sebenarnya nabi ya, dia punya panggilan nabi. Dia peka juga dengan suara Tuhan. Tetapi dalam hatinya itu masih nyantol roh apa? Duit. Itu Bileam. Ya. Roh ini roh cinta akan uang, roh yang menduakan Tuhan, roh mamon. Jadi seperti Yudas ya. Bileam ini hampir persis seperti Yudas. Jadi dia baik di depan, tetapi sebenarnya dia menusuk dari belakang. Itu roh Bileam. Nah, saat itu Balak minta untuk mengutuk bangsa Israel. Jadi minta Bileam ini mengutuk bangsa Israel. Tetapi Bileam di hadapan Balak tidak mau. Karena dia takut oleh jemaat-jemaat ya, karena dia dikenal sebagai seorang nabi. Masa aku nabi Tuhan mengutuk bangsaku sendiri, mengutuk bangsa Israel gitu. Tapi dia bertipu muslihat begini, dia di hadapan Balak baik ya, di hadapan Balak baik, di hadapan orang-orang Israel seperti terlihat baik karena dia tidak mau mengutuki, bahkan dia memberkati. Tetapi dia jalannya apa? Dia tahu kelemahan bangsa Israel. Dia mengirim perempuan-perempuan cantik ya, perempuan-perempuan cantik, sehingga bangsa Israel jadi jatuh ke dalam dosa. Dan itu tipu muslihat Bileam ya, dan itu untuk demi duit, demi uang. Jadi secara kedudukan dia dapat, secara pemandangan orang dia bagus, suci, duit juga dapat. Tapi itu tipu muslihatnya Bileam. Nah, Tuhan tidak suka dengan roh-roh seperti ini. Makanya di Pergamus Tuhan berkata dengan jelas ya, di ayat 16, sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku. Bapak Ibu, seberapa banyak kita yang hari-hari ini juga wah, saya rasa pelayanan sih, aku tak sing penting aku boleh duit sing oke gitu ya. Nah, atau begini, seringkali orang masuk pelayanan tapi motivasinya berbeda ya, supaya dilihat baik, supaya aku bisa banyak ya sekarang, tapi kita nggak boleh menghakimi ya. Tetapi itu ada loh Bapak Ibu, mengumpulkan persembahan uang dan sebagainya, tapi untuk kepentingannya diri sendiri, itu roh Bileam Bapak Ibu. Dan Tuhan berkata bertobatlah ya, jangan jadi hamba uang ya, jangan cinta uang. Jadi roh Bileam itu roh yang tamak, roh cinta uang, pengkhianat, dan Tuhan tidak suka ya. Baik, itu di Pergamus. Lanjut Bapak Ibu, kita singkat-singkat saja karena kita nanti akan mendalami yang dari jemaat di Efesus. Nah, kita masuk Wahyu 3, jemaat Tiatira ya. Jemaat di Tiatira. Ya, kita baca di Wahyu 2 juga. Kita Wahyu 2 ayat 19. Ya, saya bacakan bagi Bapak Ibu. Ini singkat saja ya, saya cepat di sini karena kita nanti akan belajar di Efesus. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketukanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Nah, Bapak Ibu, ini juga jemaat yang militan sebenarnya di Tiatira ini. Jadi aku tahu segala pekerjaan baikmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Jemaat Tiatira ini jemaat yang tekun gitu ya, tekun, kuat. Ya hampir sama dengan Pergamus. Tapi bukan roh Bileam, dia bukan cinta akan duit, bukan. Tetapi di situ ada namanya roh Isabel. Roh Isabel itu istrinya Ahab ya, Raja Israel Utara waktu itu. Nah, jadi roh Isabel ini roh yang merasa dirinya benar, kemudian tidak suka dengan perintah, dan dia
tidak taat akan atau tidak menghargai otoritas sama sekali. Nah ini roh Isabel. Jadi seringkali kita berkata begini, aku senior, aku tua, ya aku itu nurut karo aku. Itu sebenarnya roh Isabel, saudara. Ya, jadi keangkuhan, kesombongan rohani itu roh Isabel. Nah Tuhan tidak tahu, tidak mau seperti itu. Tapi ini juga berkata roh-roh yang penyesat, ya, penyesat Bapak Ibu. Jadi banyak sekali ya sekarang ada Kristen progresif dan sebagainya begitu ya. Tapi dia di sisi lain juga ada orang yang pokoknya penyembuhan gitu. Yang penting aku dapat jemaat yang banyak, tapi nggak tahu kuasa dari mana. Saya akan bersaksi sedikit Bapak Ibu, ini cerita adik saya sendiri. Jadi saya punya adik saya ini ya, kami lahir dari keluarga Kristen ya. Saya punya adik bungsu, saya nomor 3. Nah, waktu itu sekitar adikku sekitar umur SMP ya. SMP itu dia itu mempunyai kelebihan ya. Dan saya tahu dia tidak belajar, tidak apa bukan. Tapi tiba-tiba seperti karunia begitu, seperti karunia dia itu punya kelebihan menyembuhkan orang, kemudian dia bisa bahkan menyembuhkan orang bukan dia harus datang, tidak, tapi dari tempat dia berada, dari rumah dia hanya berdiam begitu, kemudian dia semacam rohnya itu seperti berada di tempat itu dan dia bisa menyembuhkan, bisa mengusir roh begitu. Dan ketika saya melihat itu ya dia duduk diam dan dia berdoa itu dalam nama Tuhan Yesus. Saya juga cukup kaget dan juga gumun ya. Dan saya juga sempat diajari waktu itu, pokoknya konsentrasi mas, konsentrasi. Saya juga merasa aneh. Jadi adik saya itu punya kesaktian yang lebih dari orang-orang biasa. Bahkan sempat dia itu dibawa ke keraton Solo, rumah saya itu Solo. Nah, diuji kekuatannya keraton waktu itu saya ingat banget itu malam satu suro. Jadi di situ tuh ada semacam padepokan begitu, pendapat hanya ada di satu suro itu orang-orang sakti nggak tahu se-Jawa Tengah atau mana itu ngumpul di situ. Termasuk adik saya di situ, ini cerita lagi. Jadi mereka yang di situ ngumpul itu ada gurunya mengajarkan nggak tahu ya, pasti itu roh-roh jahat ya. Orang-orang di situ kuat-kuat. Dia disuruh menelan gotri, tahu ya gotri itu ya. Murid-muridnya itu, tapi adik saya nggak mau. Gotri dimasukkan itu, kemudian dipelurut begini, itu tuh keluar bola-bola gotrinya itu di tangan-tangan seperti ini. Itu kesaksian adik saya. Dan adik saya nggak mau. Dia percaya Tuhan Yesus, aku hanya kekuatanku hanya Tuhan Yesus, masih sedemikian. Sampai terakhir katanya menjelang pagi itu diuji satu-satu, dipakai gurunya tuh pakai pedang belati, diborok gini, nggak mempan. Dan adik saya juga digorok itu, adik saya hanya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, juga tidak mempan. Jadi semacam itu ada Bapak Ibu. Dan adik saya bukan belajar dari mana, berguru mana, tidak. Saya nggak tahu adik saya belajar dari mana, dapat dari mana. Tapi yang jelas saya tahu pasti karena serumah dengan saya, masih SMP, saya masih SMA juga setiap hari selalu di rumah. Rupa-rupanya adikku ini dapat dari mbah. Kita nggak tahu ya dulu itu mbah kita itu punya perjanjian apa, punya kesaktian apa dan sebagainya itu. Jadi adik saya tuh orang yang sakti, tapi dia selalu dalam nama Tuhan Yesus ketika mengusir roh jahat, ketika dia menyembuhkan orang itu selalu dalam nama Tuhan Yesus. Saya pernah diajari konsentrasi mas, dari kolam, saya punya kolam begitu atau bak air yang pakai kolam itu, dia hanya melihat pipa yang dari bawah itu, pipa untuk pipa buang itu, dia hanya memerintahkan keluar, bahasa Jawanya geleputuk itu gelembung air, keluar gelembung air, segitunya. Dan itu diajarkan ke saya, ayo konsentrasi, saya berusaha konsentrasi, tapi saya nggak tahan ketawa ya, karena ini ngopo gitu. Nah, itu ada. Dan terakhir saya bilang begini, satu hari om saya di Jakarta, dia secara rohani
dia majelis gereja. Secara rohani dia om yang paling taat ya, paling dekat dengan Tuhan. Dia seorang pelayan gereja aktif dan dia majelis umat. Tapi satu hari dia telepon adik saya dan dia berkata, San, namanya Santoso, Om tulungono, Om punya masalah ini. Tolong Om ditulungi ya, Nang, gitu. Nah dari situ saya tahu, oh berarti ini mesti ada yang salah. Karena begitu yang saya lihat Om saya yang begitu baik, rohani, majelis gereja, ketika punya masalah kenapa tidak mengandalkan Tuhan, tetapi malah telepon adik saya. Saya berkata, Le, saya panggil adik saya itu Le, wis tinggal no. Ya, karena buahnya tidak baik ternyata. Ngerti toh Om Anton itu, kamu tahu Om Anton itu kan Om yang sangat baik, Om yang sangat rohani. Tapi begitu dapat masalah, kenapa dia larinya ke kamu, bukan mengandalkan Tuhan Yesus? Itu lepas nol dan lepaskan. Jadi saya bergumul. Kami bergereja waktu itu di Keluarga Allah ya, Pak Obaja, Tante Setiawan. Nah, kami punya persekutuan pemuda di sana. Adik saya gantol di situ, saya ajak dia melalui pelepasan di sana, dilayani pelepasan di sana. Didoakan oleh timnya Pak Samuel Budi waktu itu. Ya didoakan dan keluar cerita teman saya yang ikut berdoa, cerita keluar ular. Saya tidak tahu secara fisik, saya tidak mengerti, tapi cerita keluar ular. Bu Yana sudah pernah mendengar cerita-cerita seperti itu tidak ya Bu? Karena itu bagi saya itu ya dunia roh itu saya tidak begitu paham, tapi itu cerita dari teman saya yang ikut berdoa di sana, keluar ular. Katanya kalau ini diopeni kemudian Pak Desa belajar lagi, berburu lagi dan sebagainya, itu bisa ularnya bisa tambah besar. Jadi itu ada Bapak Ibu, dan itu namanya roh Isabel, roh penyesat. Ya sepertinya dia dalam nama Tuhan Yesus, tapi ya dia menyembuhkan, buahnya ada, menyembuhkan, mengusir roh, buahnya ada. Tapi dia mengalihkan bukan Tuhan lagi sumbernya, tapi adik saya sebenarnya. Dan sekarang dia sudah melalui pelepasan, dia pelayanan, tapi sekarang dia melayani menjadi timnya di Pak Petrus Hadi di Temanggung, tim profetik ya di sana, tim doa. Dia sekarang saya ditugasinya kalau ke kuburan, doa perang itu adik saya yang jalan, gunung-gunung itu adik saya yang ikut gitu. Nah itu roh Isabel, saudara. Jangan ada di dalam kita itu roh Isabel. Ya, lanjut. Kita masuk ke jemaat yang berikutnya, adalah jemaat Sardis. Ya, saya akan cepat baca buat saudara. Jemaat Sardis, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba dan datang padamu. Bapak Ibu, jemaat Sardis itu jemaat yang juga tidak terlalu nakal ya, tidak ada roh-roh yang seperti tadi ya, Bileam, roh Isabel dan sebagainya. Ya, jadi orang-orang Sardis ini adalah jemaat yang setia, tapi dia mengalami keletihan rohani. Ya, mengalami keletihan rohani, kemudian ada yang hampir putus asa, kelelahan untuk menanggung panggilan itu, sehingga ketika Tuhan datang dia tidak menghardik, tidak marah dan sebagainya. Dia hanya berkata, Tuhan hanya berkata, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Ya, dan Tuhan minta berjaga-jaga. Ya, jadi kalau di antara kita ada yang mengalami kelelahan rohani, Tuhan aku kok kayak harus capek ya, aku mengikut Engkau sudah capek, aku pernah punya calling, pernah punya panggilan yang kuat, tapi kok ya sepertinya kok aku sudah capek gitu ya. Hati-hati saudara, Tuhan ingatkan pada kita untuk kita bangun ya, kuat dan berjaga-jaga. Nah lanjut, kita loncat ke jemaat paling terakhir, Laodikia ya. Laodikia ini jemaat yang langsung saja ya, jemaat yang suam-suam kuku. Jadi jemaat di Laodikia itu jemaat yang di akhir-akhir itu dia ya wes rohnya roh spirit yang sekedar gitu ya. Aku sekedar melayani, aku cukup dengan ya aku pokoknya persembahan, aku pokoknya perpuluhan.
Ya sudahlah, ini cukup buat Tuhan, yang penting keluargaku bahagia, aku juga ke gereja dan sebagainya. Itu suam-suam kuku, dan Tuhan tidak mau suam-suam kuku, ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, ini bahaya Bapak Ibu. Jadi yuk jangan kita suam-suam kuku, ya, jangan suam-suam kuku, ya. Jadi semangat lagi gitu ya, semangat lagi. Karena begini, kalau kita tanggung-tanggung ya Tuhan tidak suka, saudara. Dia akan muntahkan dari panggilan yang Tuhan sudah berikan. Nah, itu singkat tentang 5. Saya baru membahas 5 jemaat. Sekarang kita masuk ke jemaat Efesus, ya. Kita kembali ke Wahyu 2. Nah, kita akan baca kalau Efesus ini ya. Mari kita baca di Wahyu 2 ayat 2 dan seterusnya. Kita akan baca Wahyu 2 ayat yang kedua. Saya langsung jujuk ayat kedua ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat keempat, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ya, saudara, ketika saya merenung apa yang akan saya bawakan, Tuhan ingatkan 7 jemaat ini ya. Tetapi sampai kemarin saya juga belum menemukan apa Tuhan dari 7 jemaat ini yang akan kau sampaikan, yang dalam hatimu kau sampaikan. Sampai kemarin Tuhan itu gini, seperti biasa ya, istri saya itu setengah ngejek, menyampaikan firman apa, aku belum tahu, aku nggak ngerti. Tapi aku pengen belajar membawa jemaat belajar tentang jemaat 7 jemaat di Wahyu. Tapi tiba-tiba istri saya bilang gini, yuk kita ngomong lagi, review lagi, merefresh lagi tentang kasih mula-mula. Saya cukup kaget saudara, karena di salah satu jemaat ini yang Tuhan tegur dengan keras justru jemaat di Efesus, ya. Nah, jemaat Efesus ini dibanding dengan jemaat-jemaat yang lain, itu jemaat yang paling hebat saudara. Jemaat yang sebenarnya di mata Tuhan itu jemaat yang hampir sempurna, Efesus ini. Karena ya Tuhan bilang, aku tahu segala pekerjaanmu, jerih payahmu, ketekunanmu, engkau sabar terhadap penderitaan, ya. Dan engkau sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Jadi di antara jemaat-jemaat tadi itu sebenarnya Efesus ini jemaat yang paling hebat saudara. Tetapi di jemaat Efesus ini Tuhan berkata paling keras. Dari 7 jemaat itu teguran yang paling keras adalah dari jemaat Efesus ini. Ya. Nah, saya merung begini, Tuhan apa yang kurang dengan jemaat Efesus ini? Ternyata hal yang sederhana itu. Karena engkau sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Dari sini saya ngerti ya, hatinya Tuhan itu simple sekali. Hatinya Tuhan itu, saya tidak melihat kehebatanmu, saya tidak melihat selama ini kamu sudah berbuat apa. Iya, saya tahu itu semua. Aku ngerti perbuatanmu hebat, ketekunanmu luar biasa, penderitaanmu engkau setia. Tetapi Tuhan itu hanya minta kamu sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Nah, saudara, ini yang akan kita pelajari hari ini, kasih yang mula-mula. Karena saya mengalami beberapa bulan belakangan ini, saya mengalami teguran Tuhan yang luar biasa ya, dengan kasih mula-mula. Nanti saya akan bersaksi tentang ya hidup kami ya, hidup saya dan hidup kami, terutama hidup keluarga kami. Nah, termasuk saya ada di sini pun karena juga Tuhan itu negur. Saya orang yang selama ini tuh hidup biasa-biasa saja secara rohani ya. Saya itu biasa-biasa saja ya. Dikatakan nakal ya enggak,
dikatakan baik ya enggak, tapi kami hidup ya biasa-biasa saja. Kami berjemaat, kami persembahan, kami bekerja, ya keluarga kami baik-baik, tidak ada masalah apa-apa, ya masalah-masalah kecil biasalah, yaitu masalah keluarga. Tapi hidup kami bukan hidup yang hancur dan sebagainya, tidak. Kami hidup ya biasa-biasa saja. Tetapi saya kalau mau flashback dengan dulu ketika saya muda, saya nangis, saudara, karena kemarin juga ketika saya mengalami, sudah saya ceritakan kemarin waktu di dua pasukan. Saya tuh akhir-akhir ini tuh sebelum kejadian itu saya tuh hanya berpikir saya hampir bosan dengan hidupku yang seperti ini, yang rutinitas itu. Nah, satu ketika saya diizinkan Tuhan itu mengalami tiba-tiba ini penyakit yang tidak pernah saya bayangkan, tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Saya tuh pagi itu diizinkan Tuhan sakit sekali di tulang belakang ini, tulang belakang. Jadi ketika saya mau membungkuk, mau menutup jendela habis mandi, saya mau ke kantor, membungkuk jendela, ya itu pergerakan biasa lah, gerakan yang bukan gerakan yang berat, tidak, gerakan yang biasa. Tiba-tiba punggung saya di tulang ekor ini seperti di strom ya, sakit sekali, dan saya teriak Tuhan Yesus gitu. Dan itu sangat tiba-tiba, begitu saya kesakitan dan saya teriak Tuhan Yesus, saya sepertinya kakinya itu kaku ya, kakinya itu kaku, dan saya bergerak tidak bisa Bapak Ibu, saya bergerak begini itu sakit sekali, dan saya hanya bilang Tuhan aku lumpuh ini, aku lumpuh, karena memang begitu nyeri mendalamnya sampai ke kaki, ke kedua kaki begini ya, dan bergerak sakit sekali, dan saya hanya bilang Tuhan aku lumpuh ini. Dan saya hanya diingatkan Tuhan begini, aduh aku masih muda, belum berbuat apa-apa, dan aku lumpuh. Saya mau duduk begitu, di bed begitu, sakit sekali, sampai saya mau teriak, gak ada yang dengar ya. Istri saya masih di luar lah, di kamar saya sendiri. Dan saya hampir lama sekali, saya berusaha untuk duduk pelan-pelan itu, dan saya nyeri sekali. Nah, di situ saya diingatkan, Tuhan, aku tuh belum apa-apa, berbuat apa-apa, selama ini saya biasa-biasa saja. Saya berkata, Tuhan, aku gak mau lumpuh, aku gak mau lumpuh, aku gak mau lumpuh. Dan aku berkata begini, kalau ini aku bisa jalan, aku mau mulai lagi panggilan Tuhan yang dalam hati saya. Aku mau lagi passionku, kegairahanku seperti dulu. Saya itu waktu itu aktivis gereja ya, di gereja saya waktu saya masih muda. Ya, persekutuan, doa pagi, saya punya anak-anak rohani, doa pagi. Dan di sekolah juga, saya di Solo, saya SMA 1 Solo itu punya persekutuan yang sangat intim. Tapi itu hilang ketika saya mulai bekerja, mulai berkeluarga, dan semuanya mengalir biasa-biasa sampai kemarin di titik saya kesakitan itu Tuhan ingatkan, ayo kembali ke kasih mula-mula. Nah, setelah itu Bapak Ibu, saya kira ya Tuhan, aku mau melayani Engkau. Nah, setelah itu baru saya itu dibawa seperti ya sampai sekarang lah, saya harus ditunjuk, dipercaya membantu Bu Yohana di gereja ini. Itu bagi saya itu, saya mau ditawari sama istri saya menjawab tidak mau. Tapi ketika besok pagi saya menjawab, waktu itu gembala di pusat yang minta, Tuhan aku PJ itu bilang gini, Pak Ecos aku berdoa intinya Tuhan tunjuk Pak Ecos untuk menjadi bantu Bu Yohana di sini, menjadi pimpinan di sini. Ya kalau saya membayangkan kalau pimpinan gereja itu tidak bisa biasa-biasa saja ya, harus benar-benar ya mematikan daging benar-benar yang selama ini santai-santai gitu. Saya hampir tidak mau, karena memang sepertinya itu bukan panggilan saya. Pada satu titik, Tuhan dikasih waktu seminggu untuk ya Pak Yesus berdoa. Pokoknya Tuhan, saya sudah menyampaikan pesan Tuhan, Pak Yesus ditunjuk untuk menjadi membantu Bu Yana di sini. Saya tunggu jawabannya. Pak Yesus berdoa. Saya dikasih 5 hari untuk berdoa, seminggu atau 5 hari. Dan saya bilang sama istri juga tahu waktu itu video callan. Ini aku diminta seperti ini, abot Pak, wis abot, gitu kan. Atau ya memang abot, nggak bisa. Terus saya ingat pesan PJ berdoa. Saya sudah berdoa, sudah hampir seminggu saya berdoa. Ya saya pribadi saya berdoa saisonya nggak dapat apa-apa karena saya bukan seorang yang peka ya, beda dengan mungkin Bapak Ibu Saudara berdoa dijawab Tuhan mantap gitu. Saya enggak berdoa ya sepertinya benar untuk mengatakan tidak.
Tetapi waktu itu saya berkali-kali diingatkan kasih mula-mula, ayo semangat lagi, ya. Sampai saya berkata begini pada Tuhan, Tuhan, aku orang yang tidak peka terhadap apa yang kau minta. Tapi Tuhan sudah berkata pada PJ, dan aku percaya itu perkataanmu. Tapi aku minta tanda, karena aku tidak dapat langsung daripadamu, aku minta tanda. Ya saya orangnya nakal ya, dan itu juga memantapkan hati saya. Tapi saya boleh kalau minta dalam namaku, aku akan beri. Aku minta tanda. Senin saya harus kasih jawaban ke PJ. Minggu itu saya minta tanda, Tuhan kalau sebelum Senin sakitku ini sembuh, karena saya sudah sebulan lebih ya, saya sudah sakit sekali. Sampai dokter saya memberi saya tuh morfin, ya karena saking sakitnya. Jadi saya termasuk morfin ini 10 hari. Saya dikasih terapi morfin itu sampai 10 hari. Karena memang sakit sekali Bapak Ibu. Dan morfin selesai belum sembuh, masih sakit sekali, itu bergerak itu tertentu saja lah. Nah saya berkata, Tuhan kalau Engkau izinkan aku sembuh sebelum aku menjawab ke PJ sembuh, ya berarti aku harus jawab. Nah hari itu Senin, hari Minggu saya seperti biasa, ya saya sudah hampir lupa dengan nasar saya. Saya waktu itu ke Temanggung, ke rumah ibu saya di Temanggung. Seperti biasa mandi sore, setelah mandi sore itu saya itu terbiasa kalau saya mandi sore, kalau pakai celana atau apa itu ya sudah pakai celana panjang itu ya di hadapan ibu dan sebagainya ya pakai celana panjang, itu bukan di kamar itu enggak, karena memang sudah biasa seperti itu. Nah saya sadarnya begitu saya mau pakai celana, biasanya satu bungkuk saya sih saja itu sakit Bapak Ibu. Coba waktu sore itu saya pakai itu tuh, cepat banget, enak sekali. Dan saya mau coba begini, yang sebelah saya begini aja sakit, saya sampai menegang kaki seperti ini, nggak sakit sampai sekarang, saya nggak sakit. Dan itu terjadi hari Minggu sore, ketika saya berkata kasih aku tanda. Dan ketika itu terjadi saya tuh kaget, saya diingatkan, tak kasih tanda. Waduh, ini aku kudu melayani tempat ini. Saya tuh sebenarnya nggak pede ngomong di depan Bapak Ibu seperti ini. Dan sebenarnya bukan kapasitas saya, karena saya itu kalau berbicara apa yang saya pahami, saya sering jadi pembicara tentang kesehatan ya. Bila saya bekerja di rumah sakit, saya kasih seminar, kasih pelatihan anak-anak SMA tentang apalah kesehatan di komunitas gereja. Saya biasa, tapi karena paham saya tapi kalau untuk membawakan firman, saya sudah Bu Yohana saja. Saya menolaknya beberapa kali, Bu Yohana juga menguatkan saya berkali-kali. Jadi saya nggak bisa, mau saya berkata ya. Nah Bapak Ibu, kembali ke kasih mula-mula itu penting, karena itu yang menguatkan hidup kita, pelayanan kita, kasih mula-mula. Kalau saya merefleksikan ya kasih mula-mula kayak saya mencoba merefleksikan waktu saya ketemu istri saya ya. Karena ini kan ceritanya kasih mula-mula ya. Memang beda dulu beda sekarang. Ya, saya jujur mengakui. Kalau dulu tuh ketika pacaran ya sudah, saya tidak berpikir saya berkorban, tidak. Sampai istri saya tak antar kemana-mana, ya santai saja. Istri saya baru basket, saya dari kos rela-relanya nonton sama dia. Ya cuma itu tok, tapi karena saya ingin bertemu itu sudah senang banget gitu ya. Nah, itu kasih mula-mula itu kekuatan sebegitunya, Bapak Ibu. Nah, Tuhan mau ayo kita kembali ke kasih mula-mula. Jadi jangan kita merasa aku mampu, aku bisa, aku sudah senior, bukan. Tapi kalau itu bukan berdasar kasih mula-mula, tidak bisa. Dari saat itu saya berkata, Tuhan ajari aku untuk kembali ke kasih mula-mula. Karena memang ini hal yang kuat ya, yang Tuhan katakan kembali untuk kasih mula-mula. Jadi apa yang kita kerjakan itu karena Tuhan mengasihi kita dan kita mengasihi Tuhan. Ya, yuk kita ke jemaat terakhir. Kita belajar ke jemaat terakhir. Ini sudah hampir selesai. Kita belajar ke, dan ini Tuhan berkata, ini seperti kita saat ini ya. Kita baca yuk. Ini jemaat Philadelphia. Kita baca di Wahyu 3 ayat 8 ya. Ini seperti ini loh, gereja kita saat ini itu seperti ini ya. Gereja ini ya, maksudnya gereja ini.
Ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Dikatakan ayat 9 juga, lihatlah berapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku. Nah saudara, saya tiba-tiba itu kayak gereja ini ya, seperti gereja kita ya. Tuhan berkata, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Saudara, kami yang di internal begini ya, kami itu ada beberapa pengerja gitu ya. Setiap hari dalam tanda petik ya, dioyak-oyak ya sama gembala kita ya, dioyak-oyak sama gembala. Ayo bergerak, ayo bergerak, ayo bergerak. Gitu. Karena gereja Tuhan harus penuh. Amin saudara. Gereja Tuhan harus penuh. Ini waktunya kita bergerak. Dan Tuhan tahu keterbatasan kita, Tuhan tahu kekurangan kita, Tuhan tahu kemampuan kita. Ya, saya rindu untuk satu saat gereja ini penuh lah, minimal yang di sini dulu penuh. Ya, nanti kita akan Tuhan izinkan untuk tambah besar ya. Tapi dari apa? Dari jemaat yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mungkin dari gereja lain, bukan saya mau mengajak apa enggak. Tapi kalau Bapak Ibu rindu untuk melayani ya, aku punya talenta, tapi di gerejaku saya kok belum bisa melayani. Tapi kalau Bapak Ibu ingin melayani, kita butuh pelayan banyak di sini ya. Kalau Bapak Ibu bisa bernyanyi, kita butuh singer-singer. Bisa nari, kita butuh penari. Bisa musik, kita butuh pemusik. Ya, kalau Bapak Ibu ingin melayani, ayo kita melayani bareng-bareng di sini. Ya. Nah, janji Tuhan berkata, aku akan memberikan kepadamu. Nah, salah satunya Bapak saya ingat begini, apa yang ada pada kita dulu ayo kita kerjakan. Ya, saya percaya Bu Yohana itu, saya kalau tahu karakternya beliau, saya bisa bilang beliau itu panggilannya tentara, kayak pokoknya tentara itu komandan. Dia kalau bicara itu tes gitu ya. Sudah tua tapi bicaranya tes gitu. Nah, saya tuh pengen begini Bapak Ibu, nanti Bu Yohana yang akan menginstruksikan. Ayo kita yang apa yang ada pada kita dulu kita kerjakan. Kita ini pasukan ya. Pasukan itu identik dengan perang. Kenapa kita tidak mengerjakan doa keliling lagi? Suatu saat kita doa keliling lagi, doa perang di situ. Karena saya punya pengalaman begini. Saya tuh juga pengen cerita seperti ini. Dan di sini kebetulan ada adiknya Bu Dewi. Dan saya nggak tahu dia datang di sini. Tapi dia salah satu saksi yang akan saya ceritakan ini. Ya. Saya tuh punya cerita begini. Saya punya bapak mertua. Ya. Bapak mertua itu, ibu itu Kristen, sudah lama Kristen. Bapak ini cenderung ke kejawen. Bapak mertua saya itu cenderung ke kejawen. Dia tentang kehidupan dia itu hebat. Ya. Bahkan tentang Alkitab pun dia tahu banyak. Ya. Sewaktu kami pacaran, kalau kami duduk di meja makan, Bapak itu kadang berbicara Alkitab gitu. Tetapi dia kejawen, saya tahu dia kejawen. Dan di rumah beliau, ya, karena waktu itu saya sempat hidup di netbank mertua itu hampir 4-5 tahun ya di situ. Di situ tuh ada satu kamar ini yang saya akan saksikan. Di situ ada satu kamar yang semua di antara kami itu tidak pernah masuk kamar itu. Jadi di rumah kami khusus ada satu kamar, dan kamar itu tuh kamar yang dalam tanda petik itu kamar misteri lah, kita semua tidak tahu. Tetapi saya tahu itu tuh tempat doanya Papa gitu, tempat doanya Papa di situ. Nah, karena waktu itu saya bergereja di JKI juga yang mengajarkan peperangan dan sebagainya, saya mulai belajar di situ. Dan saya tahu ini nggak benar. Ternyata saya dalam pikiran saya mesti ada sesuatu yang aneh-aneh di kamar itu, gitu kan? Karena Bapak saya ya memang orangnya kejawen ya.
Nah, saya berkata begini, aku ditempatkan di sini dan aku diajari itu perang, doa perang, aku mau lakukan Tuhan. Sebisaku aku mau lakukan. Gitu. Aku tidak akan tinggal diam. Satu saat aku berdoa pada Tuhan, satu saat kalau Engkau izinkan aku masuk di tempat itu, aku akan masuk. Ya. Oke, nah, aku percaya Engkau Allah yang baik buat keluarga kami, Engkau Allah yang luar biasa, dan aku akan bergerak. Aku sama menunggu waktu-waktu itu. Ya, saya tidak tahu tepatnya ya berapa lama setelah saya berdoa itu. Tapi satu hari saya cukup kaget. Saya kaget waktu itu karena ruangan itu terbuka. Saya lihat ketika saya mau masuk kantor pagi itu, saya lihat ruangan itu terbuka. Kok buka ya? Tapi saya harus ke kantor. Rupa-rupanya ruangan itu mau direnov, mungkin mau dicat dan sebagainya. Karena kami punya beberapa tukang yang memang secara rutin mengerjakan perbaikan-perbaikan ya. Nah, saat itu kemungkinan ruang itu mau dicat dan sebagainya. Dan itu terlihat terbuka. Baru sekali itu saya melihat pintu itu terbuka. Tapi saya pada posisi mau ke kantor. Nah, saya berdoa Tuhan kalau hari ini kesempatan aku minta anugerahmu, kekuatan aku mau masuk. Pulang kantor saya lihat masih terbuka. Dan itu ada alat-alat tukang pertukangan di situ. Tapi tukang sepi, tidak ada di situ. Mungkin baru makan dan sebagainya. Itu sekitar jam 3 lah, jam 3 sore. Begitu saya datang, saya ingat ini kesempatanku untuk masuk. Ya, siapa sih saya? Karena ya memang saya itu dari GKJ, dulu itu saya GKJ, masa muda saya, pelayanan saya itu saya dari GKJ. Dan di situ saya diajari itu doa perang dan sebagainya saat saya di Semarang. Saya bawa namanya tumen ya, tumen, terus apa itu semprotan itulah, semprotan. Dan saya apapun saya lakukan, pokoknya saya dengan keberanian mau masuk. Begitu saya masuk, Bapak benar. Di situ tuh ada pusaka-pusaka tuh banyak, pada berapa 2 atau 3 saya lupa. Dan gambar-gambar Jawa-Jawa gitu lah. Ada fotonya gede banget itu Nyi Roro itu. Dan saya berdoa tak ulas tak banyak minyak lah. Saya pintu, saya patahkan dalam nama Tuhan Yesus dan sebagainya. Saya patahkan terus doa yang terbaik saya patahkan di situ. Pokoknya saya perkatakan, Tuhan, Engkau yang berantas tempat ini, roh-roh kuasa yang bukan daripadamu hancur, diikat dalam nama Tuhan Yesus. Nah, sebisa saya, saudara. Tapi saya bergerak, sudah selesai dalam nama Tuhan Yesus termeterai. Amin. Nah, sudah, itu yang saya lakukan. Gitu. Nah, ya saya tidak melihat apapun hasilnya yang saya lakukan sampai pada satu hari papa saya dipanggil tuh. Papa saya bantuan, papa saya meninggal, tiba-tiba semalam hari begitu dari pergi dia duduk di meja tamu, tiba-tiba dia terjatuh, ya serangan jantung lah ya, serangan jantung. Saya mencoba sedemikian, saya pompa dada dan sebagainya, sebisa saya karena saya orang kesehatan, ya akhirnya papa meninggal. Hari berikutnya upacara, dan ini yang mau saya saksikan bagi saudara. Di upacara itu adik saya Naning ini mewakili keluarga untuk menyampaikan sepatah dua patah kata di acara pemakamannya papa itu, masih di rumah ini, di upacara agama Kristen karena kami di mama saya GKJ, jadi di situ adik saya kesaksian begini, yang saya ingat betul, di akhir hidup papa, ini adik saya ngomong begini ya, di akhir hidup papa kira-kira 3 bulan yang lalu, papa itu ngomong pada saya. Ini saya menjadi Naning adik saya. Papa itu ngomong pada saya, Ning, aku wis ora bingung meneh. Papa itu koyok-koyok di 2 simpang jalan, tapi aku ora bingung meneh. Aku saiki mantep ikut Yesus. Anak Naning cerita seperti itu. Aku mantep ikut Yesus. Dan aku pengen sama mamamu diberkati. Pemberkatan ini papa itu bilang seperti itu. Nanti Naning saksinya itu dia cerita itu saat dia mewakili keluarga untuk, karena adik saya itu cukup dekat dengan bapak ya. Aku semantep aku ikut Gusti Yesus dan aku pengen satu saat aku pengen diberkati lagi dengan bapakmu, baptis dan sebagainya. Ya itu perkataan bapak. Begitu adik saya Naning itu ngomong gitu, saat itu seperti 3 bulan yang lalu saya diingatkan, Tuhan, aku mengucap syukur karena ternyata bapak itu apa yang kita lakukan meskipun dalam keterbatasan kita tidak ada yang sia-sia di mata Tuhan. Ya, dan itu jiwa-jiwa sebenarnya. Jadi
papa saya yang selama ini hidup di dalam keraguan yang kejauhan dan sebagainya, saat itu berkata, aku mantep ikut Yesus dan aku pengen dibaptis, aku pengen diberkati sama mama. Tapi Tuhan berkata lain 3 bulan papa saya meninggal. Tapi aku percaya setiap orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan dengan mulutnya diselamatkan, ya toh. Dan aku percaya bukan kok ini mergo doaku, tidak, bukan. Tetapi kalau itu kita lakukan, Tuhan melihat dan Tuhan berkenan, jadi jiwa-jiwa. Ya, saya berdoa jiwa ini kosong-kosong ini nanti akan dipenuhi jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Kita perang, apa yang kita bisa pokoknya lakukan, pokoknya kita bergerak dengan kasih yang mula-mula. Saya percaya itu tidak pernah akan sia-sia. Amin. Nah, dan itu jatah kita. Saya berdoa biar ini menjadi kekuatan buat kita. Sekali lagi saya katakan saya bacakan di Philadelphia. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kusurahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Satu saat kursi-kursi ini akan penuh, Bapak Ibu. Amin. Bukan dengan kekuatan kita, tapi semua karena perkenanan Tuhan. Saudara, terakhir ketika Efesus tadi ya, jemaat Efesus ya, kita kembali ke jemaat Efesus. Ini terakhir, saudara. Saya bacakan di Efesus Wahyu 2. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang padamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Saudara, ketika kita dipercayakan sebuah panggilan, kalau kita kehilangan kasih mula-mula, Tuhan itu berkata jelas, aku akan mengambil kaki dia. Kaki dia berkata apa? Kaki dia itu berkata perkenanan. Kaki dia itu juga berkata tentang panggilan. Kaki dia juga berkata tentang kepercayaan Tuhan, mandat Tuhan, panggilan Tuhan. Kaki dia juga berkata tentang talenta, kemampuan yang Tuhan berikan. Kalau kita tidak mempertanggungjawabkan dengan baik, ya, Tuhan akan angkat itu daripada kita. Jangan sampai, saudara. Biarlah perkenanan Tuhan, kaki dia Tuhan tetap tinggal dalam gereja ini. Kita tetap tinggal dalam hidup kita, tetap tinggal dalam gereja kita, tetap tinggal dalam keluarga kita. Dan Tuhan minta yang simpel, kasih mula-mula. Mengasihi Tuhan. Kita ingat lagi kebaikan Tuhan. Pertama kita memutuskan Tuhan sebagai Tuhan dan Raja kita, itu seperti itu ya, gairah yang seperti itu. Tuhan minta semua yang kita lakukan itu berdasarkan dari kasih dan cinta mula-mula. Amin. Mari kita berdoa. Hanya kau yang ku cinta. Hanya kau, Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Hanya kau yang ku sembah.
Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Kau, hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci, layak Engkau layak. Sungguh ku cinta Hanya Kau Yesus, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau, Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci, layak Engkau layak. Sungguh ku cinta Kau. Kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi ini Tuhan. Satu hal yang sederhana yang Kau minta kepada kami, biarlah kami kembali pada cinta ulang-ulang. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tidak menuntut banyak buat kami. Engkau tidak menuntut harta kami. Engkau tidak menuntut kepandaian kami, kehebatan kami. Ya. Tapi Kau berkata kembalilah pada cinta-Mu. Dan itu yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ya, Tuhan. Kami kembali kepada-Mu, pada kasih yang ulang-ulang. Mari Roh Kudus, Engkau yang memberi kemampuan buat setiap kami kembali kepada cinta kepada-Mu. Cinta kepada Engkau Tuhan, mengingat kembali setiap kebaikan-kebaikan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur buat semuanya Tuhan. Biarlah firman ini boleh tertanam di dalam hati kami dan bertumbuh di dalam hati kami Tuhan, dan berbuah. Kami kembali menyala-nyala, kembali mengasihi Engkau seperti cinta-Mu lakukan. Setiap apa yang kami melakukan Tuhan, kami melakukan hanya untuk Tuhan. Amin. Bukan yang lain. Kami melakukan karena kasih kami, cinta kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kami bersyukur Engkau baik, Engkau ajaib untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Setiap kita diberkati katakan amin. Shalom. Ya, baik Bapak Ibu, ada tambahan pengumuman. Minggu-minggu ini adalah, atau hari-hari ini adalah hari-hari untuk perpuluhan ya Bapak Ibu. Kalau ada kerinduan Bapak Ibu untuk menabur atau memberikan perpuluhan di gereja ini, Bapak Ibu tadi sudah mendapatkan amplop putih ya. Kalau bagi yang sudah membawa bisa nanti
dimasukkan di kantong persembahan, atau ada yang sudah membawa, kami akan berdoa buat saudara. Kalau memang belum, Bapak Ibu bisa bawa di amplop, bisa bawa ke rumah. Mungkin minggu depan Bapak Ibu isi dengan cash, karena memang kami belum ada, sudah ada rekening belum ya Bu? Belum ya. Jadi mau tidak mau harus dipersiapkan dengan cash ya. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan perpuluhan di tempat ini, Bapak Ibu bawa amplop yang putih yang tadi saya Bapak Ibu bawa, diisi, dipersiapkan tuh, besok minggu boleh dimasukkan di sini. Itu ya. Bisa langsung ke JKI Goshen. Atau boleh langsung ditransfer di JKI Goshen ya Bu. JKI Goshen di pusat. Tolong tampilkan nanti. Yang ini Bapak Ibu bisa foto, karena memang sekarang bukan zamannya bawa cash ya. Kalau memang bisa ditransfer di situ. Baik, waktunya kita untuk perjamuan kudus. Kita akan menikmati berkat Tuhan melalui perjamuan kudus. Terima kasih Pak Kiradi bisa dibagikan. Mari kita angkat tubuh dan darah Tuhan Yesus. Pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah kita percaya bahwa roti dan anggur yang kita pegang ini adalah tubuh dan darah Yesus? Amin. Mari kita makan dan langsung minum dalam nama Tuhan Yesus.
rasu. Kiara la barasi kanaya la barasi. Kiara la barasi kanaya barasi kanaya la barasi. Kiara la barasi kanaya barasi. Kiara la barasi kanaya la barasi kanaya barasi. Kiara la barasi kanaya la baru. Kiara la barasi. Kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah pagi hari ini. Kami terima yang terbaik dari Tuhan. Dan mari Roh Kudus Kau memberi kekuatan buat kami untuk kami boleh kembali pada cinta yang mula-mula. Karena itu yang Tuhan inginkan buat kami. Kau rindu Tuhan, Kau boleh bersekutu dengan setiap kami anak-anaknya lebih lagi dan lebih lagi. Terima kasih, terima kasih. Kami mengakhiri ibadah pagi ini Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita. Dan kiranya Tuhan menyinarkan wajahnya kepada kita. Dan memberikan kasih karunia. Kiranya kebajikan dan kemurahan Tuhan, favor of God, favor of man, turun atas hidup kita. Dan kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi damai sejahtera dalam hati kita. Kiranya berkat dari kasih Allah Bapa dan anugerah yang besar dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang intim dan manis dengan Roh Kudus tinggal dalam hidup kita dari pagi ini sampai Maranatha. Dan setiap kita yang percaya dan diberkati katakan amin.